Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ukuran pemusatan data pada bagian median. Median atau nilai tengah adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan atau data terurut. Nah, data ini biasanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk menentukan median, kita bisa menentukan median pada data tunggal dan juga pada data kelompok. Untuk data tunggal itu datanya dibedakan menjadi dua, yaitu jika banyak data itu ganjil, maka nanti kita menentukan mediannya yaitu nilai data yang ke n tambah 1/2. Maksudnya adalah jika datanya ganjil, misalnya datanya 5, maka nanti data yang akan menjadi median adalah data ke 5 tambah 1/2, berarti 6 tambah 1/2. Maka median datanya adalah nilai data ke-3. Nah, jika banyak datanya genap, maka mediannya adalah nilai data ke n/2 ditambah nilai data ke n/2 tambah 1 dibagi 2. Nah, ini artinya nanti kalau misalnya datanya ada 4, maka nilai datanya adalah 4/2. 4/2 adalah 2 ditambah dengan nilai data ke n tambah 2. 4/2, 2 ditambah 1. Maka nilainya median itu adalah data kedua ditambah data ketiga dibagi 2. Nah, kalau untuk data kelompok, kita punya rumus, yaitu median sama dengan L median ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif median dibagi dengan frekuensi median dikali C. Selanjutnya kita akan membahas soal untuk data tunggal. Nah, di sini soalnya adalah diketahui data sebagai berikut. Datanya 4, 5, 8, 9, 12 dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan adalah median dari data tersebut adalah. Nah, karena data di sini masih belum terurut, maka yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil. Maka urutannya dapat kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, dan 20. Data ini banyaknya ada 25. Coba ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Karena datanya itu ganjil, maka mediannya itu adalah nilai data ke n tambah 1/2 atau nilai data ke 25 tambah 1/2 sama dengan 26/2 sama dengan 13. Maka mediannya adalah nilai data ke-13. Maka kita bisa mengetahui mediannya dengan menghitung bahwa median itu adalah nilai data ke-13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13. Maka mediannya adalah 6. Selanjutnya kita bahas untuk data yang genap. Di sini soalnya adalah median dari data 7, 6, 5, 6, 10, 8, 10, 9 adalah, maka yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil. Maka urutannya adalah 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Nah, dari sini kita bisa melihat data yang berada di tengah-tengah urutan data ini. Karena di sini datanya ada 10, maka yang paling tengah itu adalah data ke di sini datanya ada 8, maka data yang tengah itu adalah data ke-4 dan ke-5. Jadi di sebelah kanan ada 3, di sebelah kiri juga ada 3. Karena tengah-tengahnya ada 2, maka mediannya sama dengan 7 ditambah 8 dibagi 2. Hasilnya yaitu 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Maka jawabannya adalah B, 7,5. Selanjutnya kita akan bahas median pada data kelompok. Nah, di sini ada sebuah soalnya yaitu perhatikan tabel berikut. Median dari data pada tabel tersebut adalah, di sini sudah disediakan 2 kolom, yaitu kolom berat badan dalam kilogram, kemudian kolom frekuensi. Nah, untuk menghitung median tidak cukup hanya menggunakan tabel nilai dan tabel frekuensi. Kita harus menambahkan satu kolom lagi, yaitu frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif yang digunakan di sini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini ada 5 kelas yang frekuensinya masing-masing adalah 3, 6, 8, 7, 6. Maka kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya. Maka di sini frekuensi kumulatifnya adalah 3, 9, 17, kemudian 17 ditambah 7, 24, 24 ditambah 6, 30. Maka kita dapatkan frekuensi kumulatif. Nah, untuk menentukan nilai median itu tadi rumusnya adalah ME sama dengan L median ditambah dengan setengah N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi mediannya dikali dengan C atau panjang interval kelas. Nah, di sini untuk mengetahui kelas mediannya kita harus cari dulu banyak datanya berapa, kemudian kita bagi 2 karena kuncinya di sini adalah setengah N. Setengah N berarti banyaknya data berapa? Jumlah data di sini, jumlah frekuensinya itu bisa kita lihat dari data terakhir pada frekuensi kumulatif yaitu 30. Maka ini sama dengan setengah kali 30 sama dengan 15. Artinya 15 ini berada pada kelas median. Maka 15 kalau kita lihat pada frekuensi kumulatif termasuk di dalam angka 17. Jadi 15 itu ada di sini. Kalau di sini 9 belum sampai 15, maka di sini dia berada di kelas ketiga. Jadi kelas ketiga, nanti di sini kita akan tahu intervalnya berdasarkan tabel. Intervalnya adalah 53 sampai 55. Nah, di
di sini kita bisa masukkan ke rumus satu persatu. Mulai dari L median. L median berarti tepi bawah kelas median. Tadi kita sudah mengetahui bahwa kelas mediannya adalah kelas yang memiliki frekuensi kumulatif 17. Maka tepi bawah kelasnya adalah 53 dikurang 0,5, yaitu 52,5. Kemudian ditambah dengan setengah N. Tadi kita sudah dapatkan setengah N-nya adalah 15. Lalu dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena kelas mediannya ada 17, ya, frekuensi kumulatif 17, maka frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 9. Jadi ini frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya. Jadi kurang 9 dibagi frekuensi median. Kalau di sini frekuensi kumulatif, di sini adalah frekuensi. Maka kita pindah dari kolom terakhir ke kolom sebelumnya, yaitu tabel kolom frekuensi. Nah, di sini frekuensinya adalah 8. Kemudian kita kalikan dengan panjang interval kelasnya. Dari 53 sampai 55 itu interval kelasnya adalah 3. 53, 54 dan 55. Jadi panjangnya 3. Maka di sini kita tinggal menghitung 52,5 ya, ditambah dengan 15 dikurang 9 berarti 6. 6 dikali 3 18 dibagi 8. 52,5 ditambah dengan 18 dibagi 8 hasilnya adalah 2,25. Lalu kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 54,75. Jadi jawaban untuk soal ini adalah E, 54,75.